Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ridwan dengan NIM F1D123028. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah fisika dasar dengan materi gaya gesek. Pertama kita masuk mengenai pengertian gaya gesek. Sebelumnya saya akan memberikan sebuah contoh. Ketika kita menggerakkan suatu benda berukuran besar, anggap saja itu sebuah lemari yang diam pada suatu bidang, umumnya ada gaya yang menghambat benda tersebut untuk bergerak. Sehingga jika kita memberikan gaya kecil, maka terasa sulit untuk menggerakkan benda tersebut. Gaya semacam inilah yang disebut dengan gaya gesek, atau orang menyebutnya dengan gesekan. Gesekan mungkin bukan istilah baru bagi kita, tapi gesekan terjadi jika ada dua benda yang bersinggungan satu sama lain. Gesekan atau gaya gesek merupakan suatu gaya yang terjadi akibat dua permukaan benda yang bersinggungan. Jika sebuah benda bekerja dengan gaya tertentu sehingga benda bergerak, maka arah gaya gesek akan berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek disimbolkan dengan huruf F, friction. Dengan demikian kita dapat simpulkan definisi gaya gesek sebagai berikut. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan atau bersinggungan. Arah gaya gesek berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak benda. Gaya gesek disimbolkan dengan huruf F dan satuannya adalah Newton. Selanjutnya, macam-macam gaya gesek. Berdasarkan keadaan benda yang dikenainya, gaya gesek dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Kedua jenis gaya gesek tersebut memiliki karakteristik dan rumus yang berbeda. Untuk memahami keduanya, perhatikan penjelasan berikut ini. Pertama, gaya gesek statis. Menurut hukum 1 Newton, pada benda yang diam, resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Berdasarkan hukum ini, ketika kalian mendorong sebuah benda yang terletak di atas lantai, tetapi benda tersebut masih diam, tentunya ada gaya lain yang melawan gaya dorong yang kalian berikan. Gaya tersebut adalah gaya gesek antara permukaan bawah benda dengan lantai. Gaya gesek ini bekerja pada benda yang diam, sehingga disebut gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam. Dapat diketahui bahwa besarnya gaya gesek bergantung pada kekasaran permukaan benda dan bidang yang bersentuhan. Tingkat kekasaran ini dinyatakan dengan koefisien gesekan. Untuk benda diam, koefisien gesekan disebut koefisien gesek statis, disimbolkan U, kayak huruf U, dan ada S. Selain tingkat kekasaran permukaan benda, besarnya gaya gesek juga dipengaruhi oleh besar gaya normal yang diberikan bidang pada benda. Secara matematis, rumus gaya gesek statis adalah sebagai berikut. Selanjutnya, gaya gesek kinetis. Ketika kalian menendang bola di atas tanah, bola akan menggelinding dengan kecepatan tertentu. Tetapi semakin lama kecepatan bola semakin berkurang, dan akhirnya bola tersebut pun berhenti. Bola dapat bergerak diakibatkan dari gaya tendangan. Namun saat bergerak, ada gaya yang menghambat gerak bola dan mengurangi kecepatannya. Gaya yang menyebabkan kecepatan bola semakin berkurang, inilah yang disebut dengan gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Sama seperti gaya gesek statis, besar gaya gesek kinetik juga bergantung pada gaya normal serta tingkat kekasaran permukaan benda dan bidang yang bersinggungan. Koefisien gesekan. Koefisien gesekan pada benda yang bergerak disebut koefisien gesekan kinetis, yang disimbolkan dengan U, huruf U, cuman ada K kecil. Secara matematis, rumus gaya gesek kinetis adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan kita bahas mengenai perbedaan gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.
Pertama, untuk gaya gesek statis, gaya gesek tersebut bekerja pada benda yang diam. Sedangkan untuk gaya gesek kinetis bekerja pada benda yang bergerak. Selanjutnya, yang kedua, untuk gaya gesek statis nilainya selalu berubah tergantung pada gaya yang bekerja pada suatu benda. Sedangkan untuk gaya gesek kinetis nilainya selalu tetap, tidak bergantung pada kecepatan dan percepatan benda, baik di GLB maupun di GLBB. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk gaya gesek statis nilai maksimum dicapai ketika benda tepat akan bergerak. Untuk gaya gesek kinetis tidak ada nilai maksimum. Contoh soal gaya gesek dan pembahasannya. Contoh soalnya, sebuah balok 10 kg diam di atas lantai datar. Koefisien gesek statis sama dengan 0,4 dan koefisien gesek kinetis sama dengan 0,3. Tentukanlah gaya gesek yang bekerja pada balok jika balok tersebut ditarik dengan gaya sebesar 40 Newton, membentuk sudut 60 derajat terhadap arah mendatar. Baik, jawabannya, gaya-gaya yang bekerja pada benda yang diperlihatkan, maka pada sumbu vertikal tidak ada gerak, maka berlaku gaya sebagai berikut. Oke, karena gaya F lebih kecil dari Fs, maka benda masih dalam keadaan diam. Oleh karena itu, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis sebesar 24,14 Newton. Kemudian keuntungan dan kerugian gaya gesek. Gaya gesek dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, berjalan, menulis, bermain bola, dan berbagai aktivitas lain yang kita lakukan tidak terlepas dari gaya gesek. Gaya gesek dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan. Gaya gesek apakah yang dapat menguntungkan dan merugikan? Berikut saya akan jelaskan. Yang pertama, gaya gesek yang menguntungkan. Gaya gesek kaki dengan jalan menyebabkan kita dapat berjalan. Kita lebih mudah berjalan di atas tanah dengan gaya gesek yang besar daripada berjalan di lantai yang licin dengan gaya gesek kecil. Selanjutnya, ban kendaraan seperti sepeda, motor, mobil dibuat beralur untuk memperbesar gaya gesek ban dengan jalan. Jika ban kendaraan halus, kemungkinan kecelakaan akan lebih mudah terjadi. Ketiga, gaya gesekan udara dimanfaatkan oleh penerjun payung. Dengan demikian, mereka menggunakan parasut. Oleh karena itu, mereka dapat sampai di bumi dengan selamat karena ada gaya gesekan antara udara dan pengaman mereka. Kemudian gaya gesek juga dimanfaatkan pada sistem pengereman kendaraan. Selanjutnya, kerugian gaya gesek yang bersifat merugikan. Gaya gesek antara lain gesekan antar ban dengan aspal mengakibatkan ban menjadi aus. Ban aus ini dapat menyebabkan keadaan kendaraan tergelincir. Selanjutnya, gesekan antara bagian-bagian mesin kendaraan mengakibatkan mesin menjadi aus. Untuk mengurangi gesekan pada mesin, kita beri pelumas berupa oli. Kemudian kerugian yang dampak yang merugikan selanjutnya yaitu gesekan antar gear dengan rantai kendaraan dapat menimbulkan bunyi yang mengganggu jika rantai dalam keadaan kering. Untuk itu, rantai harus diberi oli secara berkala. Selanjutnya, dampak yang merugikan adalah kendaraan yang bergerak dengan udara dapat memperlambat kelajuannya. Jadi kalau kendaraan bertabrakan, bergesekan dengan udara, itu akan memperlambat suatu kendaraan tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih kepada Bu Yoza Vendriani, SPD MSI, yang telah menjadi dosen pengampu mata kuliah fisika dasar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tingkah laku saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.